Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syah Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan pendidikan antara desa dan kota. Baiklah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kesenjangan. Kesenjangan bisa diartikan sebagai ketidakmerataan. Lalu apa itu kesenjangan pendidikan? Nah, kesenjangan pendidikan sendiri yaitu merupakan ketidakmerataannya pendidikan yang terjadi di beberapa sekolah. Misalnya kesenjangan pendidikan yang terjadi di desa dan kota. Apa sih faktor yang menyebabkan kesenjangan pendidikan desa dan kota? Pertama, rendahnya kualitas sarana sekolah. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, adanya faktor infrastruktur. 4. Terbatasnya jumlah dan kualitas buku. 5. Mahalnya biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, mengirimkan tenaga ahli ke pedesaan. 2. Memenuhi pemerataan kebutuhan pokok penduduk. 3. Pemerataan kesempatan kerja di desa dengan di kota. 4. Mengembangkan sektor pariwisata di pedesaan. 5. Melakukan pembangunan infrastruktur. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dikarenakan memperoleh pendidikan merupakan hak dari warga negara. Begitu juga untuk masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan. Mereka semua berhak menerima pendidikan yang layak dan baik. Namun kenyataannya, masih banyak kasus kesenjangan pendidikan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah tenaga pengajar yang terdapat di sekolah perkotaan dan sekolah di pedesaan. Jumlah guru lebih banyak terdapat di perkotaan dibandingkan dengan yang ada di pedesaan. Rendahnya minat guru tersebut mengajar di pedesaan diakibatkan oleh minimnya akses transportasi serta fasilitas sekolah yang buruk yang terdapat di pedesaan. Selain itu, kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan dapat terlihat dari sekolah di perkotaan yang mempunyai fasilitas lebih bagus dan lebih baik tentunya. Juga memiliki pengajar yang berkompeten sehingga nantinya lebih banyak menghasilkan siswa-siswa yang lebih kreatif dan cerdas. Hal ini berbanding terbalik terhadap sekolah yang terdapat di pedesaan yang mempunyai fasilitas sekolah yang kurang baik dan tenaga pengajar yang kurang kompeten. Yang mana dapat kita saksikan bahwa fasilitas sekolah yang ada di perkotaan berbeda dengan fasilitas sekolah yang ada di pedesaan. Contohnya, fasilitas yang ada di sekolah perkotaan itu ruangannya menggunakan AC, kipas angin, bahkan papan tulisnya sudah lebih bagus, dan siswanya ketika presentasi itu sudah menggunakan alat proyektor seperti Infocus. Sedangkan sekolah di pedesaan itu ruangan kelasnya sangat sederhana, di mana tidak ada kipas, tidak ada AC, dan presentasi pun mereka menjelaskan di depan kelas tanpa menggunakan alat proyektor atau semacamnya. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu pemerintah dengan segala upayanya, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini sedang berupaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di pedesaan dan perkotaan, yaitu dengan mengeluarkan program sarjana mendidik di daerah yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan pendidikan antara desa dan kota. Tentunya pekerja sosial bisa membantu mengontrol hasil dan ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.